Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi balagha risalahu wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal baydha'i lailuha kanahariha la yanzi'u anha illa halik sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar hafidhakumullah min kulli syarrin bi insya'ir-rahman. Alhamdulillah, dengan izin dan maun Allah SWT siang hari ini Allah mempertemukan kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai dengan diberikan kesehatan dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semuanya satu ajaran yang sempurna dan menyempurnakan, satu ajaran yang membawa ketenteraman, dan satu ajaran yang paling benar, tidak ada yang menandinginya, yaitu Islam. Tidak lupa saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan jamaah sekalian, jamaah Masjid Al-Kautsar hafidhakumullah min kulli syarrin bi insya'ir-rahman. Siang hari ini, di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebab itu yang akan menjadikan hidup kita hidup, yang akan menjadikan langkah kita terarah, hidup kita bermakna, seluruh aktivitas kita bernilai ibadah, seluruh waktu kita dimanage dengan baik, dengan takwa, jalan menuju kesuksesan Allah akan bukakan yang lapang. Maka sekali lagi marilah kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah, sesegera mungkin mendatangi panggilan Allah, sesegera mungkin mendatangi suara azan. Itu bagian nyata kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jamaah Jumat hafidhakumullah min kulli syarrin bi insya'ir-rahman. Ada satu kisah yang disampaikan oleh seorang ulama salaf, namanya Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah ini suatu saat memperhatikan, mengecek seorang ulama salaf soleh yang bernama Sulaiman At-Taimi. Karena Sulaiman At-Taimi ini orang yang hidup pada zaman salafus soleh, tapi tidak sewajarnya kebanyakan orang kerjakan. Dikisahkan pernah suatu saat
Sulaiman At-Taimi itu mengerjakan qiyamul lail mulai habis isya sampai subuh. Terus kita mikir turunnya kapan? Terus apa yang bisa menyebabkan Sulaiman At-Taimi ini mampu bermunajat kepada Allah dengan hebat? Bahkan dikisahkan lagi Sulaiman At-Taimi ini sampaikan oleh Hammad bin Salamah itu, wajadnahu, kata beliau, illa muti'an. Kami tidak pernah mendapatkan, tidak melihat ketika berjumpa ketemu dengan Sulaiman At-Taimi illa muti'an, kecuali beliau senantiasa dalam ketaatan kepada Allah. Wa in kana fi shalah, kata Hamad bin Salamah, kalau waktu sholat wajadnahu musalliyan, kalau pas azan berkumandang kami mendapatkan Sulaiman At-Taimi itu senantiasa di masjid untuk mengerjakan sholat. Wa in kanat ghairaha, kata beliau, ketika tidak waktu sholat, apa yang didapatkan oleh Hamad bin Salamah melihat Sulaiman At-Taimi? Kata beliau, kami tidak mendapatkan Sulaiman At-Taimi kecuali mutawaddian. Beliau senantiasa memperbarui kualitas wudunya. Wa in kanat ghairahu, kalau tidak sedang berwudu, kata beliau, aidan maridon, kami tidak mendapatkan Sulaiman At-Taimi kecuali beliau sedang menjenguk orang sakit, pulang menjenguk orang sakit. Wa in kana ghairahu, kalau kami tidak mendapatkan Sulaiman At-Taimi sedang pulang menjenguk orang sakit, musyayyi'an, kata beliau, kata Hamad bin Salamah, musyayyi'an lil janazah, kami tidak mendapatkan Sulaiman At-Taimi kecuali sedang mengiringi jenazah. Wa in kana ghairahu, kalau kami tidak mendapatkan Sulaiman At-Taimi sedang mengiringi jenazah, qa'idan fil masjid, kami mendapatkan Sulaiman At-Taimi kecuali sedang beritikaf di masjid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa yang menggerakkan senantiasa Sulaiman At-Taimi mengisi waktunya, seluruh gerak waktunya itu diisi dalam rangka ketaatan kepada Allah? Salah satunya adalah yang menjadikan beliau senantiasa hidupnya penuh dengan ketaatan adalah hati yang selamat, hati yang hidup. Namun kalau kita lihat realita hari ini, betapa banyak orang ketika azan sulit untuk membedakan karena sering mendengarnya. Azan berkumandang dianggap suara yang biasa, nggak ada sautan sama sekali, nggak ada jawaban sama sekali. Tapi alangkah memprihatinkannya tatkala yang berkumandang adalah lagu dangdutkah, popkah, campur saru, langsung nyaut, seakan-akan klop, seakan-akan hatinya itu menyatu dengan itu. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah kalau Allah senantiasa memberikan satu tamsil, satu perumpamaan, satu contoh, satu qudwah yang mulia, qudwah yang hebat, Sulaiman At-Taimi yang senantiasa menjaga ritme seluruh waktunya dalam rangka taat kepada Allah SWT. Hari-harinya dipakai untuk taat kepada Allah, tidak terlewatkan sedikit pun waktunya kecuali dalam rangka taat kepada Allah SWT. Kalau dibandingkan kita, jauh. Hari-hari kita mungkin kalau kita didapatkan mungkin keluarga kita
istri kita melihat kita, anak kita melihat kita. Kalau nggak pegang HP, ngobrol. Kalau nggak ngobrol, nonton TV. Jauh sangat sekali. Jauh panggang dari api. Yang membedakan itu semua adalah kualitas hati seseorang. Manakala hatinya selamat, manakala hatinya hidup, maka tidak akan pernah hari-harinya akan terlewatkan tanpa beribadah kepada Allah SWT. Jamaah Jum'ah Masjid Al-Kautsar hafizakumullah min kulli syarrin bi insya'i rahman. Imam Ahmad, beliau pernah mengisahkan tatkala beliau dalam kondisi sakit. Dikisahkan oleh anak beliau yang bernama Abdullah bin Imam Ahmad. Bapakku, kata Abdullah bin Imam Ahmad, ketika beliau sehat, mampu mengerjakan semalam 300 rakaat qiyamul lail. Dan beliau ketika sakit, separuhnya dari yang beliau kerjakan ketika sehat, 150 rakaat. Semua itu yang mendasari adalah hati yang selamat, qalbun salim. Perhatian salaf luar biasa, perhatian ulama terdahulu luar biasa. Karena memang betul-betul orang itu lebih perhatian merawat fisik, merawat tubuh daripada merawat hati. Berapa banyak kalau kita berjalan mungkin mendapatkan salon-salon yang di situ merawat tubuhnya, merawat badannya. Akan tapi pernahkah kita mendapatkan satu salon ataupun tempat perawatan yang namanya merawat hati? Mungkin tidak ada. Karena orang lebih perhatian kepada fisik daripada hatinya. Padahal Rasulullah SAW antara tubuh dan hati perubahannya lebih cepat hati. Rasulullah SAW sampai mengajarkan satu doa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Itu menunjukkan hati itu senantiasa berbolak-balik, cepat berubah. Tapi orang lebih perhatian kepada fisik, satu hari bisa mandi 3 kali, 2 kali, hanya untuk merawat fisiknya. Pernahkah kita introspeksi tatkala mendengar azan, introspeksi tatkala sehari tidak ketemu Al-Quran, ada rasa apa yang ada di dalam hati kita? Sehari tidak memegang Al-Quran, sehari tidak membaca Al-Quran, apakah biasa-biasa saja? Kalau itu yang kita rasakan, maka waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jangan-jangan hati kita sedang bermasalah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya hati yang selamat, hati yang penuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah hafizakumullah min kulli syarrin min syai'ir rahman. Mengakhiri khutbah di siang hari ini, ada satu nasihat yang disampaikan oleh salah seorang ulama pengarang kitab Al-Hikam, Ibnu Athilah Asy-Syarqandari. Beliau pernah mengatakan, Ibnu Athilah Asy-Syarqandari ini pernah mengatakan satu nasihat yang hebat buat kita semuanya. Min alamati mautil qalbi, kata beliau, di antara tanda yang bisa kita rasakan
hati kita itu bermasalah, kata beliau adalah adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Tidak ada rasa bersedih tatkala kita ketinggalan mengerjakan kebaikan. Tidak ada nyesel, tidak ada merasa bersalah. Tatkala wujud badan kita, yang lain mampu melaksanakan sholat berjamaah, yang lain mampu melaksanakan tilawah satu hari mungkin 1 juz 2 juz, tapi hati kita ketika tanpa mengerjakan itu tidak ada perasaan bersedih, biasa, tidak terusik. Melihat temannya rajin ke majelis taklim, mengikuti kajian-kajian, ya wis biasa. Kurung adzan wis biasa. Itu menandakan, kata beliau, hati sedang bermasalah. Yang kedua kata beliau adalah tarkun nadami. Tidak ada penyesalan. Hatinya tidak ada rasa menyesal tatkala mengerjakan min wujudi zallat, mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak sholat berjamaah biasa, meninggalkan sholat tepat waktu biasa, tidak ada masalah bersedih. Padahal ulama salaf dan para sahabat terdulu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala ketinggalan sholat asar berjamaah, karena faktor yang menyebabkan beliau tidak bisa ikut sholat berjamaah di masjid, melihat kebun kurma yang ada di Madinah, sehingga menyebabkan beliau ketinggalan sholat asar berjamaah, maka itu dijadikan seluruhnya, diwakafkan, disedekahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu rasa bentuk kesedihannya, rasa penyesalannya, sehingga semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semuanya hati yang selamat, hati yang penuh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita di siang hari ini diijabah oleh Allah SWT dan dijawab oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat ya qadhiyal hajat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur man nasruddin wa khudhul man khadaladdin. Allahumma ahlikil kafaratu wal musyrikin a'da'ad-din. Allahumma shattit samlahum wa mazzigh jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qallil adadahum wa alqi fi qulubihim rabbinaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sahhil umurana ya Allah, Allahumma barik umurana ya Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sa'il asqami. Allahumma inna hadzal madha jundun min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifu amman tasha. Allahumma asrifu an buyutina wa nahlina wa azwajina wa dhararina wa biladina wa biladil muslimin. Wahbatna mimma nakhafu wa nahdar wa anta khairul hafidha wa anta khairul hafidha wa anta arhamur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam.